Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita melakukan pembelajaran kembali secara online atau daring dalam mata pelajaran Bahasa Daerah Jawa bersama saya, Ibu Rani Yudaswati. Kalian bisa memanggil saya Ibu Rani, ya. Pada pertemuan bab pertama ini kita akan membahas mengenai kebudayaan. Sekarang kita masih mengadakan tatap muka yang pertama, ya. Saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada bab pertama ini. Yang pertama, menjelaskan struktur tes tanggapan deskriptif secara lisan dan tulisan. Yang kedua, menentukan ciri bahasa teks tanggapan deskriptif secara lisan dan tulisan. Yang ketiga, menyimpulkan isi teks tanggapan deskriptif secara lisan dan tulisan. Yang keempat, menelaah teks tanggapan deskriptif secara lisan dan tulisan. Yang kelima, menyunting teks tanggapan deskriptif secara lisan dan tulisan. Dan yang keenam, membaca hasil syutingan teks tanggapan deskriptif. Kita akan membahas apa itu arti dari teks tanggapan deskriptif. Teks tanggapan deskriptif adalah teks kang nerangake gambar atau nggambarake kahanan panggonan lan sapanunggalane kanthi apa anane sing kahanan sakbenere, yang artinya yaitu teks ini menggambarkan atau mengenai suatu hal yang dilukiskan dengan kondisi keadaan yang sebenarnya, berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa sehingga dapat dirasakan, dilihat oleh pembaca itu sendiri. Ini pengertian dari tanggapan teks deskripsi, ya. Sekarang struktur teks tanggapan deskriptif. Struktur teks tanggapan deskriptif ada 3. Yang pertama, titian atau ciri-ciri identifikasi. Sing dimaksud titikan atau ciri-ciri identifikasi yaitu teks tanggapan deskriptif kuwi digawe ceritakake ikon masyarakat ing daerah kuno. Maksudnya itu sebagai ikon. Jadi sebagai apa ya? Ikon yang ada di suatu lingkungan masyarakat itu sendiri. Jadi titikan, ya. Jadi ciri-cirinya suatu masyarakat. Yang kedua, tegese atau maknane klasifikasi definisi. Maksudnya cerita yang ditulis mau duweni makna kepiye, maknanya apa. Jadi ya apa maknane, maksudnya itu apa yang terkandung dalam teks tanggapan deskriptif tersebut. Yang C, keterangan deskriptif atau bagian, yaiku njlentrekake bahan-bahan lan piranti apa ae sing digawe. Bahan-bahan apa aja yang dipergunakan, ya. Bagian-bagian itu seperti seandainya kita menulis mengenai tari remong. Bahan-bahan apa aja yang digunakan untuk tari remong? Yang pertama, kayak bajunya, terus propertinya. Itu yang dimaksud keterangan atau deskripsi bagian. Itu struktur teks tanggapan deskriptif, ya. Strukturnya seperti itu.
Sudah jelas ya? Sekarang kita ke berikutnya. Titikane basa kang digunakake ing teks tanggapan deskriptif. Titikane. Yang pertama sing kaping 1 yaiku nggunakake bahasa baku. Sing dimaksud nggunakake bahasa baku yaiku nggunakake bahasa yang sing iso dimengerti, yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Jadi tidak sulit kata-katanya. Kalimatnya jadi tidak sulit. Mereka mudah untuk menerima, mengerti apa isi teks itu tadi. Terus yang kedua, orang nggunakake basa kang endah sing lumrah digunakake ing basa sastra. Yang dimaksud itu menggunakan bahasa, tidak menggunakan bahasa kang endah. Maksudnya itu tidak menggunakan bahasa kiasan atau bahasa yang puitis-puitis yang biasanya digunakan di bahasa untuk membuat puisi atau sajak itu. Jadi itu kan kalau kata-kata seperti itu banyak bahasa kiasannya. Yang nomor 3, teges maknane tetembungan sebenere denotatif lan sapiturute. Maksudnya teges maknanya, tembungane sebenarnya, kata sebenarnya, bukan kata-kata kiasan seperti tadi. Sudah, ini tadi mengenai titikane basa kang digunakake ing teks tanggapan deskriptif tadi ada 3 ya. Sudah, ini ada contoh teks tanggapan deskriptif. Mengenai saya mengambil contoh jajanan sumpil ya. Sumpil iku apa? Kalian tinggal membaca contoh ini tadi. Ini. Jadi kan ada dibuat dari apa? Ya. Jajanan itu dibuat dari apa? Terus bahan-bahannya apa aja? Terus untuk apa dan dijual di mana? Artinya itu apa kita membuat jajanan sumpil? Itu sudah ada, silakan kalian membaca. Sudah, kalian sudah membacanya, sudah mengerti ya. Itu jadi contoh-contohnya seperti itu, contoh teksnya. Sekarang ke tata cara nulis teks tanggapan deskripsi. Tata cara nulis teks tanggapan deskripsi. Sing pertama, mangerteni parangane bagian-bagian struktur teks tanggapan deskriptif. Mangerteni, mengerti parangane, mengerti bagian teks strukturnya tadi kan sudah berani jelaskan awal tadi. Yang pertama isi ya, titikane atau ciri-cirinya itu tadi strukturnya. Yang pertama ciri-ciri atau titikane, yang kedua tegese atau maknane, yang ketiga keterangan. Itu bagian-bagian dari struktur yang tadi itu. Nah, itu yang kedua, nemtokake cengkorongan atau kerangka teks tanggapan deskripsi. Sadurunge iku mau awakmu harus nentok kerangka bacaan. Kerangka apa wae sing kate mbok tuangno gawe nulis teks tanggapan deskripsi iku mau. Membuat kerangka daftar isi dulu. Apa saja yang akan dibuat untuk cerita. Contohnya bahannya, cara pembuatannya, digunakan untuk apa, itu untuk membuat kerangkanya ya. Setelah itu
nemtokake bakune gagasan atau pokok pikiran yaiku ukara kang dadi pujere informasi. Maksudnya mencari dulu intisari yang akan ditulis untuk membuat teks tanggapan deskripsi. Intisari pokok pikirannya dulu ya. Sekarang yang keempat, jangkepe bakune gagasan karo ukara-ukara kang nerangke kalimat panjelasan. Yang dimaksud itu mencari dulu kalimat-kalimat yang baku yang bisa dimengerti oleh pembaca. Seperti tadi harus pakai bahasa yang baku. Yang kelima, nyusun teks tanggapan deskripsi kanthi lelandesan cengkorongan atau kerangka sing wis digawe. Jadi setelah kalian bagian A, B, sekarang waktunya menyusun. Menyusunnya dari apa? Dari kerangka yang kalian buat itu tadi. Baru bisa membuat teks tanggapan deskripsi. Ya, bisa dimengerti. Sekarang kita ke ngeringkes isine teks tanggapan deskripsi. Ngeringkes isine teks tanggapan deskripsi. Sing pertama, nyimpulake isi atau informasi perangan titik atau ciri-ciri identifikasi. Sing kaping pindho, nyimpulake isi utawa informasi perangan tegese atau maknane klasifikasi definisi. Sing kaping telu, nyimpulake isi atau informasi perangan katerangan deskripsi bagian. Kaping papat, gatukake menggabungkan isi informasi saka perangan identifikasi, klarifikasi atau definisi lan deskripsi bagian dadi siji. Ini yang nomor 4 ini setelah kalian menyimpulkan titikane, tegesane, katerangan, baru kalian bisa menjadikan satu, menggabungkan satu, menyambungkan jadi satu, ya, menggabungkan jadi satu. Yang kelima yaitu jupuk dudutan atau nyimpulake isi atau informasi saka telu perangan struktur teks tanggapan deskripsi nganggo basa dhewe. Setelah kamu tahu ya, sudah menggatukkan, sudah menggabungkan titikan, tegesan, katerangan, sekarang kamu bisa mengambil jupuk teko telu mau iku dari struktur tes tanggapan deskripsi nganggo basa dhewe, bisa menyimpulkan dengan bahasa sendiri. Itu jenenge ngringkes isi teks tanggapan deskripsi. Sing terakhir, nelaah teks tanggapan deskripsi. Ing kegiatan iki awakmu diajak merhatekno teks tanggapan deskriptif kanthi lisan lan tulisan. Maksudnya, kalian harus bisa memahami pengertian dari teks tanggapan deskripsi, memahami dulu apa yang ada di teks tanggapan deskripsi itu. Ya. Dari keterangan Bu Rani tadi, mungkin kalian belum jelas atau apa, kalian bisa membuka buku paketnya masing-masing yang sudah kalian pinjam di perpustakaan, atau bisa bertanya langsung sama Ibu Rani. Ini ada tugas buat kalian. Coba di rumah kalian membuat karangan teks tanggapan deskriptif menurut kalian sendiri, menurut bahasa kalian sendiri, ya, dicoba di rumah. Sudah. Bu Rani anggap pertemuan sekarang sampai di sini dulu.
Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.